Mari katakan haleluya. Lebih semangat, haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan. Saya minta Pak Budi, saya carikan tali. Pak Budi ada ya? Iya, tali 3 meter ya Pak ya. Saya butuh itu. Dan sekarang kita mau masuk sesi 2. Temanya adalah Strong Covenant, perjanjian yang kuat, dan ini adalah bagian Strong Family ya. Mari kita buka ayatnya dulu di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14, 15 dan 16. Kita bahas ayat ini ya. Oke ya, saya bacakan. Bapak Ibu yang siap diberkati boleh katakan amin. Yang siap taat firman boleh katakan haleluya. Ayat itu berkata begini, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, mari kita belajar firman bersama-sama. Tolong temanya ditampilkan dan ayatnya sudah kita baca. Kita mau bahas tentang Strong Covenant, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kudus ya. Ya Bapak Ibu, di dalam ayat 14 itu dikatakan begini, istrimu itu adalah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Bapak Ibu ngerti teman sepersekutuan? Persekutuan itu kata dasarnya menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Sekutu? Salah, yang benar itu kata dasarnya adalah kutu. Ini serius. Ingat gak dulu kalau di desa gitu, sekarang sudah nggak ada kayaknya. Ini dasarnya begini ya, kata itu dasarnya begini. Ibu-ibu yang duduk di tangga terus sambil nyari kutu, pernah lihat itu? Gitu ya kan? Nah yang saya mau sampaikan begini, itu biar berderet 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai berapa orang pun yang dibicarakan pasti temanya satu, ya kan? Enggak begini, yang ini ngomongin apa, yang ini ngomongin apa, yang ini ngomongin apa. Nah Tuhan itu maunya begini loh Bapak Ibu, yang namanya suami istri, teman sepersekutuan itu seperti orang yang berkutu itu. Maksudnya begini, walaupun kamu 2 beda, tapi yang dibicarakan itu dalam rumah tangga itu satu. Jangan begini, suami mau ke sana, istri mau ke sana, itu yang jadi persoalan. Ya kan? Sekali waktu saya mobil di Dr. Cipto Jakarta menuju Bundaran HI, belok kiri itu Sudirman. Tiba-tiba mau belok itu istriku ngomong begini, "Pak, jangan ambil paling kiri, ambil tengah, karena itu paling kiri itu berboden." Saya seperti dia ngomong, saya belok nih paling ambil tengah, ya kan? Tapi begitu belok, aku ditangkap polisi. Nah, saya tetap senyum, istriku nunduk, mungkin rasa salah ya. Terus kemudian SIM saya diambil, STNK diambil, diperiksa. Tiba-tiba polisinya ngomong begini, "Bapak, saya boleh lihat KTP-nya?" "Oh boleh." Tak kasih KTP, saya nggak tawar-menawar. Begitu lihat KTP saya, polisinya ngomong, "Oh Bapak pendeta?" "Iya Pak polisi." Rupanya polisinya Kristen. Aduh Pak pendeta, salah jalur ya, saya nggak begini. Istriku enggak, ya kan? Walaupun istriku loh yang nunjuk, ya kan? No, banyak pria itu gitu loh, banyak suami itu istrinya salah sedikit aja nuntutnya betul-betul sampai tuntas. Ada nggak kira-kira suami seperti itu? Bilang sebelahmu, ada di sini.
Saya nggak nuntut. Bapak nggak tahu aja Bapak, ya kan, apalagi Bapak pria yang ngomong, banyak bohongnya itu pasti, ya kan. Ada yang seperti itu sampai istrinya betul-betul termehek-mehek loh. Kadang-kadang nggak salah aja dicari salah aja, ya kan. Nah, saya ngomong begini, iya Pak Polisi, saya salah jalur, minta maaf. Pak Pendeta, lain kali kalau belok sini harus paling kiri, ya. Iya Pak Polisi, minta maaf. Baik, jangan diulang, silahkan jalan. Nggak ditilang saya. Tapi saya di jalan ngomong sama istri, Mama, iya Pak, gimana kalau di seminar kamu wanita, karena istri saya itu trenernya juga wanita, tambah satu sesi apa lagi? Kan Mama sudah punya sesi 1 kapal 2 kapten. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kapalnya 1 kaptennya 2, wah bisa muter-muter berebut arah, ya kan, atau tenggelam. Dan saya lihat beberapa orang wanita di sini wajahmu kapten banget. Itu yang membuat suamimu stres, ya itu sebenarnya. Nah, saya ngomong begini, tambah 1 sesi, Mama. Sesi apa? 1 mobil 2 supir, saya bilang begitu. Nah, sejak itu dia nggak pernah protes. Pokoknya kalau saya bak mobil, dia percaya aku tahu rambu-rambu lalu lintas, aku tahu jalan, ya kan, tenang dia. Loh, suami itu stres di jalan itu kadang-kadang bukan karena macet aja loh, karena mulut istrinya juga. Awas, awas, rem, kiri dikit, pelan dikit, pelan dikit, pelan dikit, darah Yesus. Sampai ada suami, udah kamu aja bak mobil. Di mobil aja berebut. Jadi maunya Tuhan itu suami istri itu sinergi gini loh. Di mobil kerjasama, di gereja kerjasama, di rumah kerjasama. Tapi banyak orang lebih klop kerjasama sama istri orang masalahnya. Itu. Hei, saya mau kasih tahu ya, ingat, istri orang nggak ada perjanjian dengan kamu, tapi istrimu walaupun banyak kekurangan ada perjanjian. Boleh katakan amin? Saya itu tadi sepanjang hari lagi jongkok, lagi berdiri, lagi jalan, lagi jogging gitu. Tiba-tiba terngiang-ngiang begini loh. Sebenarnya setiap istri itu dirancang Tuhan itu menjadi spesial buat suaminya, juga begitu. Seorang suami itu dirancang Tuhan spesial di mata istrinya. Nah, kalau sampai tidak spesial malah sial, nah itu artinya cara memperlakukan pasti nggak pas. Jadi gitu, jadi nggak bisa sinergi, karena sinergi yang gagal itu namanya jiong. Sebenarnya jiong itu nggak ada, yang ada nggak entos sinergi, kira-kira begitu. Ngerti nggak entos? Kayak tetanggamu itu, ya kan? Itu. Jadi istri itu teman sepersekutuan, tapi yang lebih kuat lagi, istrimu itu adalah teman seperjanjianmu. Next, boleh dibuka materinya, belum bisa ya? Belum bisa. Jadi saya lanjut aja terus. Next, strong covenant. Nah, ini ayatnya terus, strong covenant, perjanjian. Nah, sampai di sini ya. Pernikahan adalah sebuah perjanjian kudus. Jadi nikah itu kudus, perjanjiannya kudus, suci. Sesuci Tuhan sendiri yang menciptakan. Boleh katakan amin? Karena Tuhan itu pemilik pernikahan dan kita yang melaksanakannya, kira-kira gitu. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang kudus, ya, yang dimeteraikan oleh kuasa namanya dan tidak boleh dibatalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Josia, kamu harus tahu ini, ya. Makanya sebelum nikah kita itu harus berdoa, berpikir. Bapak Ibu, sekali waktu saya diminta melayani seminar keluarga di Denpasar, di satu gereja cukup besar. Saya itu diberi temanya itu begini, ketika gaun pengantin sudah digantung. Wah, saya cari ayatnya nggak ketemu. Saya sempat pusing, saya sempat bingung. Saya telepon panitia, Pak, ada ayatnya nggak Pak? Nggak ada Pak, Bapak cari sendiri. Wow, nah tak cari-cari nggak ada. Tapi saya dapat inspirasi
ketika saya tidur di satu hotel, saya keluar dari hotel itu, di taman hotel itu ada orang yang lagi bikin prewedding. Tahu prewedding ya? Prewed. Bapak sama ibu dulu pakai prewedding? Enggak ya? Ya dari wajahnya nggak cocok. Maksudnya zaman kita belum ada ya kan? Belum ada. Nah saya lihat prewedding itu semua palsu. Jalan bareng, senyum, disuting, foto jebret-jebret, foto di bawah pohon besar, pindah di antara kembang-kembang, terus pindah lagi di atas jembatan kecil, gandengan tangan terjun mereka, cekakakan, bahagia. Kenapa? Masih prewedding. Terus pindah lagi di pinggir sumur kering, wanitanya pura-pura kepreset mau kejebur sumur, ditahan sama prianya sambil difoto jebret-jebret. Kenapa? Masih prewedding. Kalau sudah nikah ceburin sekalian, ya kan? Sekali waktu saya melayani seminar di Xiamen, ya di China, di Xiamen. Terus saya itu nginep ditaruh di pinggir laut, hotel bintang 5 bagus sekali. Pagi-pagi ada orang bikin prewedding dan ini lebih bagus daripada di Indonesia. Jasnya bagus, gaunnya bagus, mereka lari kejar-kejaran kayak bebek mau kawin ya. Tiba-tiba wanitanya itu naik di atas batu bulat besar ya, dari atas batu itu terjun. Bawah dikasih pengaman, maksudnya terjun sambil nanti ditangkap sama calon suami. Terjun dari atas ya, pakai kayak slow motion. Coba kalau sudah nikah, kan baru prewedding, sudah nikah istri terjun dari atas, paling bluk gitu loh, syukur gitu paling. Jadi saya menemukan begini loh, ternyata sebuah pernikahan itu ya perjuangannya dimulai ketika gaun pengantin sudah digantung. Sebelum digantung belum ada persoalan. Tapi menurut saya juga ya, pernikahan itu nanti kuat atau tidak itu ditentukannya juga sebelum nikah, itu harus ada bimbingan pranikah, harus disiapkan gitu ya. Karena apa? Waktu pacaran itu semua palsu. Ya. Coba lihat kalau sudah nikah kan pasti ada jarak satu bangku. Kalau masih pacaran, nah ini masih pacaran ya kan? Ini renggang ya kan? Nggak mungkin nempel ya kan? Terus biasanya kalau sudah ada anak ditaruh tengah, di mobil anak di depan. Wah kalau saya nggak begitu, istriku harus di depan bersama saya. Kalau pulang dari mana-mana sebelum cari anak cucu, saya pasti cari istri dulu. Karena apa? Ini teman seperjanjian. Boleh katakan amin? Tapi ada pria kalau pulang dari luar kota yang dicari malah anjingnya dulu. Sontoloyo itu. Ngingkar janji itu namanya, ya kan? Nah, menikah itu begini loh Bapak Ibu ya. Perjanjian yang tidak boleh dibatalkan. Bahkan menikah itu seperti perjanjian segitiga. Ya, gini, prakteknya gini kira-kira. Aku berjanji kepada Allah nikah sama istriku Jeti Kaligis. Hari ini lagi perjalanan ke sini nyusul saya ya. Sama istriku Jeti Kaligis berjanji kepada Allah dan kepadaku menikah. Jadi kita itu menjalankan visinya Tuhan. Bayangkan kalau gambar segitiga itu Anda resapi gitu, Anda itu tiap hari dituntun Tuhan begitu loh. Terus Anda aneh-aneh, apa nggak malu? Nabok istri Anda dilihat Tuhan, ngeludahin istri Anda dilihat Tuhan, ya kan? Terus istri maki-maki suami juga di depan Tuhan. Nah, saya setuju dengan pujian yang dijanjikan Bapak Gembala tadi. Bersama keluargaku melayani. Bilang sebelahmu, jangan hanya lip service, ini harus benar. Boleh katakan amin? Karena gini loh, segitiga itu maksudnya begini, tolong ditampilkan. Suami itu harus begini, makin lama makin dekat dengan Tuhan, istri makin lama makin dekat dengan Tuhan. Jadi gini, kalau suami istri melayani Tuhan bersama-sama terus begitu, makin maju kan segitiganya jadi kecil. Ngerti maksud saya? Segitiganya jadi kecil. Jadi gini artinya,
Suami makin melekat dengan Tuhan, istri makin melekat dengan Tuhan, makin juga melekat suami istri. Jadi makanya Bapak Gembala, saya sarankan kalau pasang pelayanan itu harusnya suami istri. Kenapa? Karena gini loh, suami istri itu kalau makin dekat dengan Tuhan, makin dekat, makin kecil segitiganya. Lah kalau ini istri orang dipasang, biar pelayanan lama-lama tumpah-tumpahan, itu percayalah. Gitu. Ngerti tumpah-tumpahan? Ya sudah, nggak usah dibahas. Tapi memang harusnya begitu. Boleh katakan amin? Itu namanya melayani bersama keluarga. Boleh katakan amin? Jadi suami istri itu makin dekat gitu. Di Jakarta ada gereja yang besar sekali. Sekali waktu leader musiknya datang ke rumah saya konseling sama istri saya dan ngomong begini, ternyata suaminya itu selingkuh sama satu tim di musik itu. Setan nggak takut lo masuk gereja. Setan itu lebih aktif dari kita malahan. Ya, boleh katakan amin? Colek sebelahmu, jangan pura-pura nggak paham, ini penting. Jadi suami istri itu gereja bareng, melayani bareng, doa bareng, gitu harusnya. Saya setiap pagi, ini prinsip saya, sebelum saya mendoakan siapapun, saya akan doakan istriku. Tadi pagi saya saya setiap jam 3 pasti kebangun, langsung menyembah, istriku langsung ngikut. Terus setelah menyembah, tanganku tak taruh di atas kepala istriku. Tuhan, terima kasih buat wanita yang luar biasa yang Tuhan taruh di sampingku. Berkati dia dengan limpah-limpah supaya dia sehat, penuh damai sejahtera dan menjadi berkat, bla 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 bla. Setelah doa semuanya, aku pasti ngomong begini, Mami, iya Pi, I love you, tak cium. Wah, pagi-pagi sudah penuh damai sejahtera karena ada doa, ada cium istri, I love you. Itu ngomong tiap hari itu sama dengan meneguhkan janji kita dengan Tuhan juga loh. Boleh katakan amin? Ngomong I love you sama istri sendiri itu menyegarkan batin. Kalau sama istri orang ngerusak batinnya istri. Itu. Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura gak dengar, ini penting. Amin? Ya, itu. Jadi kita itu hidupnya tuh seperjanjian itu, ya kan? Gitu. Nah, makanya begini, saya tadi mau bilang lupa ya. Pernikahan itu dimulainya ketika gaun pengantin sudah digantung, tapi sebelumnya itu penting banget. Kenapa? Karena pada waktu pacaran itu semua masih palsu. Mana ada orang pacaran asli gitu, nguap di depan pacarnya kayak kuda Nil. Wah, apalagi ababmu dan segitu ya kan. Kalau si pacaran itu batuk aja. Bersin juga supaya kelihatan sopan, nggak pakai buka mulut kan. Sudah nikah. Wah, gitu sama. Aduh. Waktu pacaran kentut nggak pernah bunyi. Sudah nikah dengan sengaja dihadepin ke wajah istri, pakai gaya ngeden, ngeden ya, sampai istrinya bilang dobel kan ya. Gitu. Tapi ada juga loh pria yang kentutnya nggak bunyi, terus digegem, terus ditaruh mulut istrinya. Apa ini? Jadi makanya Josia, kamu biasakan asli aja, nggak usah. Nanti itu kalau sudah nikah itu mulai keluar satu-satu loh kelemahannya, ya kan? Coba Josia kamu lihat nih, makin tua makin benjol semua, jangan gitu. Nah berikutnya next, tolong dibuka. Nikah itu ada 3 isi janjinya, ya. Isi janji nikah itu ada 3. 1. Ayat 16 bagian A tadi, tanpa tapi surveinya begini loh Bapak Ibu, pernikahan itu surveinya begini. Tahun 2015 itu ada sebuah survei dari 2.880 pasang di survei. Hasilnya begini, 10% bahagia. Berapa persen yang bahagia? Cuman 10%, termasuk di ruangan ini.
Kalau Anda kelihatan bahagia itu ada yang pura-pura, ya kan? Pakai seragam lagi, ya kan? Supaya kelihatan bahagia. Hanya 10% yang bahagia. Terus 80% seperti api dalam sekam. Ngerti api dalam sekam? Kemendeng gak ketok genini tapi ngebul terus. Itu berarti di dalam ada api. Di gereja baik-baik, tapi kalau di rumah, aduh, kalau di gereja itu, tapi di rumah panggil, gitu. Kapan itu saya pulang dari luar kota, dapat tiket itu bisnis. Pramugari itu melayani saya itu jongkok. Bapak, apakah bersedia makanannya disajikan sekarang? Aku tanya istriku, Mi, iya Pi, ini wanita seperti ini kalau di rumah melayani suaminya begitu juga enggak ya? Papi, istriku saya belum selesai ngomong langsung jawab loh, tai kucing. Loh kadang-kadang istri itu di rumah, oh, suami mau makan mah, gak iso njogo dhewe, begitu, ya kan? Nah, gini, hasil survei gini, 10% bahagia, 80% seperti api dalam sekam, 10% cerai. 10% loh. Tapi Anda nggak perlu menghakimi. Ya, orang menghakimi ketularan. Kita itu harus mengasihi semua orang. Boleh katakan amin? Di gereja saya ada juga yang cerai, tapi saya nggak usir. Saya juga nggak melarang mereka melayani di sisi-sisi tertentu. Nggak boleh. Dan tugas gereja nolongin yang 80% itu loh, supaya naik jadi bahagia, supaya nggak seperti api dalam sekam. Itu. Boleh katakan amin? Iya, makanya kita itu sebelum nikah harus betul-betul siap. Saya dulu ketika mau nikah ya ditanya juga, Saudara Ishak, apakah kamu bersedia menerima Saudari Jeti Kaligis menjadi istrimu satu-satunya? Ya, bukan salah satu, satu-satunya seumur hidupmu. Ya, bersedia. Apakah kamu, dan pertanyaan kedua ini yang sering kali dilanggar, apakah kamu bersedia menerima dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya? Itu harusnya dilanjutkan loh ya, tetap langsing atau... Sebab ada pria ngomong begini, Pak, istriku itu dulu ketemu saya beratnya itu 49, sekarang 94 loh Pak. Bentuknya kayak SpongeBob, nggak ada SpongeBob, nggak ada bentuknya. Saya bilang, ya kamu yang mompa terus tiap hari gimana gak melendung, ya kan? Nah, saya mau kasih tahu, saya akhirnya kalau menikahkan memutuskan tidak seperti saya diberkati. Kenapa? Tegang ternyata. Jadi saya buat apa namanya, bimbingannya pranikah serius, betul-betul ngerti. Nah, waktu pemberkatan tak bikin rileks. Terakhir memberkati bulan Desember. Habis khotbah singkat saya turun, saya ajak berdiri, yuk kita berdiri. Saya nanyanya begini, apakah pernikahan ini mau dilanjutkan? Oh, sudah siap semua. Orang tuanya lebih kaget. Pak, itu pestanya sudah siap. Tamu-tamu sudah nunggu pemberkatan ini, langsung pesta loh Pak. Makanan sudah diatur rapi. Bukan masalah pesta. Nikah itu mau pesta yang mahal bisa, murah bisa, tapi jalaninya itu selalu mahal. Kamu mau bikin di hotel bintang 5, gedung yang mewah, kamu jalan ke pelaminan diiringi musik deng 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 gitu, atau kamu cuman bikin sederhana tenda biru di depan rumah, terus lagunya nggak sengaja gitu. Nggak penting itu. Yang penting yang kamu harus tahu begini, nanti begitu tanganku aku letakkan di atas kepala kamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kamu sah menjadi suami istri, kamu diberkati. Nah, sejak itu kamu nggak boleh mundur, harus maju terus. Jadi nikah itu sama dengan beli tiket one way no refund. Maju terus. Siap Bapak. Kamu cinta calon istrimu alasannya apa? Cantik Pak. Ya kalau cuma cantik 45 tahun ke depan dia nggak cantik lagi loh.
Nanti kalau sudah nggak cantik masih bisa mencintai? Pelongok-pelongok loh akhirnya. Karena pria itu kan seringkali kalau masih miskin pegangan Tuhan kencang-kencang. Kalau sudah kaya semua dipegangin. Nah, itu, pria itu kadang-kadang begitu ya kan. Loh, pria itu makin kaya makin nakal kalau nggak takut Tuhan. Kalau wanita makin nakal makin kaya. Nah, bedanya itu. Pria nakal biasanya ketipu sama wanita nakal juga. Gitu ya. Bilang sebelahmu, aku kenal pria itu. Terus saya tanya wanitanya, kamu cinta calon suamimu alasannya apa? Dewasa Bapak, penghasilannya sudah bagus. Ya, saya suka bodinya atletis Pak, kumisnya itu kayak Gatot Koco. Saya bilang nanti kalau sudah ompong semua itu gigi, kumis bisa ke sini, berantakan kayak serundeng. Saya bilang. Saya tantang sekalian, gimana nanti seandainya di tengah jalan gitu, suamimu tiba-tiba di PHK dan nganggur, sakit lagi, masih bisa mencintai? Siap Bapak, saya akan berjuang. Jadi makanya setiap kali ada goncangan harusnya Anda ingat janji nikahmu dulu. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, tetap mengasihi. Itu tanpa perceraian ya. Terus yang kedua janji nikah itu gini, tanpa kekerasan, ayat 2 ayat 16 bagian B. Juga orang yang memakai pakaian kekerasan, tidak boleh ada kekerasan. Kekerasan itu sampai begini, bicara kasar terhadap pasangan, nggak boleh. Boleh katakan amin? Jadi nggak boleh ada kekerasan. Tapi nggak sedikit rumah tangga Kristen yang kekerasannya luar biasa, bahkan sampai ke fisik. Ya, kalau di gereja kayak ya oh, angkat tangan paling ekspresif, sungguh enak Tuhan, tangan yang sama di rumah, di gereja penuh kasih, dan itu saya yakin malaikat itu langsung kenapa? Karena penuh kasih sayang hanya di gereja, di rumah tangan yang sama. Ya, tidak boleh ada kekerasan. Boleh katakan amin? Saya beberapa kali ke Belanda, Belgia gitu. Dan di sana itu kasusnya justru banyak itu suami teraniaya oleh istri. Itu pun kalau istrinya orang Indonesia. Gitu. Saya di sana bilang kalau istri tunduk itu nggak mempan mereka, karena budaya mereka itu apa namanya itu kesetaraan itu betul-betul dijunjung tinggi. Saya bilang kalau kamu ikuti budaya ya hasilnya budaya, tapi kalau kamu ikuti firman, surga masuk rumahmu. Boleh katakan amin? Jadi mulai sekarang rumah tanggamu itu nggak boleh ada kekerasan, termasuk bicara kasar sama pasangan, itu nggak boleh. Saya nikah yang kedua ini setelah istriku meninggal itu hampir 5 tahun. Saya baru tanya kemarin, Bi, kita sudah pernah bertengkar ya? Belum ya? Belum, Bi. Rahasianya apa? Rahasianya gini, kalau dia marah aku nggak marah, kalau aku marah dia nggak marah. Orang bertengkar itu kan karena marah disambut dengan marah. Anda harus tahu loh, orang marah itu salah bener, itu selalu merasa bener. Oleh sebab itu dia marah. Tunggu aja sampai sadar. Nanti kalau sadar kan dia, tapi sayangnya banyak yang nggak sadar. Itu, ya kan? Gitu. Nah, salah satu yang saya kerjakan, komitmen saya adalah saya nggak mau bicara kasar sama istriku. Ya. Tadi siang itu karena perpanjang hotel jadi pindah kamar. Terus ngomong apa begitu, istriku ngomongnya agak nyentil dikit. Aku cuman begini, lek ngomong lambene ojo nyongot-nyongot. Terus dia langsung begitu ya, ya gitu, selesai. Lah kita kadang-kadang enggak, kalau diingetin malah jadi. Ayo kita saling menjaga diri. Boleh katakan amin? Ya. Jadi enggak boleh ada kekerasan. Yang berikutnya, tanpa pengkhianatan. Ya, tidak boleh berkhianat. Cinta itu harus seumur hidup. Boleh katakan amin? Makanya saya ngomong begini, sering ngomong begini, cinta itu kalau sudah jalannya waktu nggak boleh perasaan.
Kalau perasaan pasti gagal, harus keputusan. Boleh katakan amin? Iya, sekali waktu saya melayani di Langoan, Sulawesi Utara. Dari tempat seminar ke meja makan itu kira-kira 100 meter. Tak tuntun istriku, tak gandeng. Di jalan nih, sambil jalan tanya begini, ya Pi, gandeng tangan mami begini masih ada rasa ser gitu nggak? Waduh, kok tanya sekarang, ini sudah 3 tahun waktu itu ya kan. Terus aku langsung balik kanan, mami mau jawab yang jujur apa yang nggak jujur? Yang jujur Pi. Terus langsung tak pegang tangannya dua-duanya, tak perkes-perkes, tak cari-cari, ada nggak ya? Ternyata nggak ada loh. Karena rasa ser itu pada waktu pacaran, nah ini nyenggol dikit itu pasti ser gitu ya kan. Itu kalau sudah nikah setahun habis ya. Coba nanti kalau nggak percaya, keluar gandengan tangan suami istri, ada nggak rasa ser? Nggak ada. Kalau gandeng istri orang, nah itu ser-seran sambil ketakutan ya kan. Nah saya pandang istriku sambil ngomong begini, nggak ada. Tapi papi sudah komitmen cintai kamu apa adanya dan seumur hidup, nggak pakai syarat. Sudah begitu. Jadi kalau sudah suami istri, cinta itu harus berubah jadi keputusan. Boleh katakan amin? Keputusannya aku tetap cinta dia apapun adanya. Itu harusnya seperti itu. Nggak boleh berkhianat. Saya nolongin suami istri, istrinya selingkuh sampai ngabisin uang toko. 2M loh buat selingkuh. 2M itu banyak, itu kalau dibeliin kerupuk sampai cangkemmu jeber gak habis ya, buat selingkuh loh. Tapi hebatnya suaminya begini, gak apa-apa Pak, saya ampuni, walaupun ini sudah kedua kalinya. Dua kali loh saya ampuni dan saya tetap terima dia. Keren loh. Memang kadang-kadang yang namanya sabar sama goblok itu mirip. Cuman beda sumber aja ya kan. Kalau sabar itu sumbernya pasti kasih tadi, itu cinta tadi ya. Kalau goblok sumbernya tolol gitu. Dan memang nggak ada alasan untuk berkhianat itu terus cerai gitu, nggak boleh ya kan. Tapi tetap harus diterima. Boleh katakan amin? Seburuk apapun pasanganmu sekarang ini, saya mau kasih tahu, itu orang paling pas buat Anda loh. Ya, saya sekali waktu, saya kayaknya pernah bersaksi di pagi hari, saya bikin seminar keluarga, saya coba pisah, suami tak taruh ruang sendiri, istri ruang sendiri. Saya masuk di ruang pria dan saya tanya begini, bapak-bapak, siapa di antaramu menyesal menikah sama wanita yang sekarang sudah jadi istrimu? Boleh angkat tangan, mumpung istrimu gak ada di sini. Nanti saya gak ngomong-ngomong, kita berdoa saja. Boleh angkat tangan. Wah ternyata banyak loh yang angkat tangan. Saya tanya pria paling depan, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Iya Pak Ishak, istri saya itu keras kepala. Ya kalau nggak keras bukan kepala. Saya ke tengah, yang tadi angkat tangannya paling tinggi. Bapak kenapa menyesal? Pak Ishak, istri saya kayak radio rusak Pak. On off-nya sudah dol, nggak bisa off lagi. Maksud Bapak, pagi bangun tidur melek mata jeplak mulutnya. Sepanjang hari gitu Pak Ishak. Pusing Pak Ishak. Sudah nggak apa-apa, normal itu. Malah kalau istrimu mulutnya begini nggak balik lagi, nanti malah pusing ya kan. Terus saya ke belakang, yang tadi juga angkat tangannya tinggi. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Istri saya Pak, ngoroknya kayak gempa bumi Pak. Masa sampai kayak gempa bumi? Betul Pak, bantal guling itu bisa gelundung jatuh gara-gara ngoroknya dia ada kedernya. Masa sampai segitu? Betul Pak Ishak. Pak Ishak aja belum pernah tidur sama istriku. Hei, ngapain aku tidur sama istrimu? Terus pagi bangun tidur Pak, ngentut, nggak bunyi Pak, tapi baunya Pak. Maksud saya itu bawa keluar dulu, kentut di luar. Ini enggak loh Pak, dus gitu terus keluar. Aduh Pak, baunya ditinggal penuh kamar itu. Saya bilang berarti nggak perlu obat nyamuk. Nah saya nggak banyak ngomong ini Bapak Ibu. Saya ambil istriku, tak taruh di depan para pria itu, terus saya ngomong begini, bapak-bapak perhatikan ya, ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku banyak.
Yang lebih pintar dari istriku ada. Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku ada juga. Yang kalau khotbah lebih rapi dari istriku ada. Tapi paling pas buat saya hanya dia. Jadi bapak-bapak mulai sekarang kalau lihat istrimu, lihatlah dia itu wanita yang paling pas. Amin. Walaupun begini, walaupun ternyata pada dasarnya lama-lama nggak seperti yang Anda harapkan. Dan saya mau kasih tahu, istrimu tidak diciptakan Tuhan untuk memenuhi harapan Anda, tapi untuk memenuhi harapan Tuhan. Boleh katakan amin? Gitu cara memandangnya. Oleh sebab itu jangan bandingkan istrimu dengan siapapun. Ya, coba para pria sekarang lihat istrimu, coba lihat. Nah, itu paling pas itu. Kalau di luar sana Pak Budi malah kayak ngudang istri. Halah gitu ya kan. Tak denok deblong. Ya memang istrimu denok deblong itu ya kan. Itu. Kalau di luar sana ada wanita yang lebih cantik, lebih langsing, lebih pinter, lebih ini, lebih itu, percayalah dia nggak mau sama kamu. Maksudnya gini, nggak pas buat Anda. Dan Anda juga kan melihatnya dari jauh dan nggak tiap hari. Coba kalau wanita yang Anda anggap lebih baik dari istrimu itu, ya, Anda lihat tiap hari dan kumpul tiap hari, melenger lama-lama sama. Itu sebabnya kita harus sepakat, istri adalah terbaik buat suami. Boleh katakan amin? Ya, saya masuk di ruang istri, saya tanya, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu menyesal menikah sama pria yang sekarang sudah jadi suamimu? Boleh angkat tangan, kita berdoa. Lebih banyak. Saya tanya paling depan, Bu, kenapa menyesal? Aduh Pak Ishak, kalau bukan karena anak. Nah, kalau istri itu pegangannya anak. Udah nggak tahan Pak Ishak, suamiku itu aneh. Tanya dijawab salah, nggak ditanya lebih salah lagi. Pokoknya saya selalu salah. Ya. Terus saya lihat wajah ibu ini, tak perhatikan gitu. Oh ya, kayaknya memang kamu cocok sih buat pria aneh. Karena biasanya Tuhan itu kalau memasang itu lama-lama frekuensinya sama. Sebulan sebelumnya saya melayani kaum wanita itu, saya sempat ngomong begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda berdua dihidupkan kembali, terus boleh pilih. Ini bukan kebenaran, tapi hanya seandainya. Boleh pilih. Apakah ibu-ibu masih mau jadi jadi istri suamimu yang sekarang ini? Saya kaget loh, beberapa orang angkat tangan dan bicara tegas banget, nggak sudi. Saya pulang tanya istri, loh istriku udah tidur tak bangunin, Ma tolong Ma bangun Ma, ada apa Papa? Mama Papa mau tanya Ma, penting nggak? Penting sekali. Begitu penting sekali dia duduk, matanya belum lengkap, saya tanya, Ma seandainya Papa mati, loh, kenapa? Belum. Tapi dia kaget, saya seneng. Karena kalau dia nggak kaget kan berarti dia seneng kalau saya mati. Kaget dia, ya kan? Seandainya Papa mati, terus Mama juga mati, terus kita dihidupkan kembali, terus boleh pilih. Masih mau jadi istriku? Aduh Pak, bikin kaget. Aku dipeluk, mau. Nanti bapak-bapak sebelum tidur boleh loh tanya sama istri. Ma, seandainya Papa mati, kapan? Jawabnya malah kapan. Berarti dia berharap banget itu, ya kan? Sudah, mulai sekarang gini aja, betulin aja hubunganmu suami istri. Boleh katakan amin? Cara betulin hubungan suami istri itu kayak apa sih? Paling dasar adalah begini, caramu bicara gitu. Nah makanya kalau seandainya rumah tangga kita ini tanpa cerai, tanpa kekerasan, tanpa pengkhianatan, sehat gak? Sehat. Dan keluarga yang sehat, bisnis sehat. Keluarga yang sehat, pelayanan sehat. Keluarga yang sehat, anak-anak juga sehat. Keluarga yang sehat itu bagaikan pijakan. Kalau pijakannya sehat,
yang dibangun di atasnya pasti sehat. Dan keluarga yang sehat itu memiliki 4 tanda ya. 1, bisa dinikmati. Jadi suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati. Kalau sampai salah satu aja ada yang stres, Anda lebih betah tinggal di kantor daripada pulang ke rumah. Anda lebih betah pelayanan daripada pulang ke rumah. Kantor sudah mau tutup, nggak pulang-pulang juga. Sampai temen tanya, kenapa nggak pulang? Males, ada setan di rumah. Nah, itu berarti rumahmu nggak sehat. Kenapa? Rumah yang sehat itu bisa dinikmati. Boleh katakan amin? Dan kenikmatan keluarga, kenikmatan rumah tangga itu bukan karena uang banyak, belum tentu. Bukan karena rumah besar, belum tentu. Bukan karena mobil bagus, belum tentu. Ya, juga bukan karena pendeta. Pendeta itu kalau berantem pinter sembunyi, ada tamu langsung selesai. Ada tamu, tamunya pulang, kita belum selesai. Wah. Dan saya mau kasih tahu ya para pelayan Tuhan, Anda itu harus jadi role model di tempat ini ya. Karena apa yang terjadi di rumahmu itu biasanya ditiru oleh jemaat. Jadi kalau jemaat berantem aja itu, kemungkinan besar keluarga pendetanya juga suka berantem gitu. Saya di Malang ini sekali waktu pulang pelayanan, pengen tidur istirahat cepet, tahu-tahu HP-ku bunyi, tak angkat. Temanku sendiri ternyata. Halo Pak Ishak, saya dengar ada di Malang. Betul bro, Tuhan bicara kepada saya Pak, malam ini saya harus ketemu Bapak. Tolong bicara sama Tuhan, besok siang aja, saya bilang. Marah dia, saya jawab begitu ya. Akhirnya saya ngomong, oke, kamu ke sini. Ini pendeta dipakai Tuhan, khotbahnya bagus ya, dengan poster besar-besar, hadirilah seminar KKR, pester ini, mantan ini gitu ya kan. Datang, tak layani ya, dia bilang, akhirnya saya ngomong begini, besok kamu bawa istrimu ya, kita ngobrol bertiga. Nggak bisa Pak, saya besok harus khotbah di gereja ini, minggu di Surabaya. Aduh, dalam hatiku mau ngomong apa, saya akhirnya ngomong, bro kayaknya sudah waktunya time out ini ya, betulin dulu hidupmu baru naik mimbar, ngeracunin jemaat kamu nanti. Tapi sampai sekarang ya saya melayang kemana-mana. 2, tanda keluarga sehat. Yang kedua, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Kenapa? Karena kalau yang penting-penting saja itu bukan rumah tangga, tapi kantor kabupaten. Harus ada guyon gitu loh, bapak-bapak. Saya lihat ada beberapa bapak-bapak cemberut terus wajahmu ya kan. Ada guyon gitu loh ya. Supaya apa? Awet muda ya. Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura budek nih, kayaknya penting nih. Gitu. Saya ini kalau di rumah istriku ngomong, kamu ini kalau di rumah sampai anjing pun ikut bahagia. Harusnya kita itu di mana saja memang memberi dampak yang nyaman buat keluarga gitu. Boleh katakan amin? Terus kemudian berikutnya ini, saling terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Suami istri itu harus terbuka, keuangan terbuka ya gitu, semua pekerjaan terbuka, pelayanan terbuka, nggak boleh ada rahasia. Sekali waktu saya melayani di Magelang, dikasih tema rahasia keluarga bahagia. Saya ajak jemaat membaca dengan semangat, yuk kita baca keluarga bahagia. Saya langsung ngomong, rahasianya keluarga bahagia itu, rahasia keluarga bahagia, rahasianya keluarga bahagia itu simple, adalah keluarga yang tanpa rahasia. Suami istri itu gak boleh loh ada rahasia, harusnya blak-blakan. Boleh katakan amin? Yang terakhir, yang keempat, saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Jadi suami istri itu seperti tadi itu loh, saya bilang saling membangun. Suami punya kelebihan, punya kekurangan, kelebihan, kekurangan. Istri juga punya kelebihan, kekurangan, kelebihan, kekurangan. Nah, kekurangannya istri ditolong oleh suami. Demikian juga sebaliknya. Jangan merasa Anda paling lebih loh. Setiap kita punya kekurangan. Boleh katakan amin? Dan nikah itu adalah sebuah perjanjian seumur hidup, covenant. Jadi kira-kira kalau saya peragakan secara visual, Pak, ada talinya tadi yang saya minta? Mana?
Oh ya, terima kasih. Ini bekasnya tali konsumsi. Tapi bagus juga ya. Jadi gini, Pak boleh maju suami istri, digandeng, diajak maju, jangan diseret, digandeng baik-baik ya. Ibu siapa namanya? Riani. Yani, Ibu Yani di sini. Bapak namanya siapa? Amin. Pak Amin. Amin. Sudah berapa lama nikah? Kita nikah tahun 2022. Belum lama berarti? Belum. Sama yang mana ini? Berapa tahun? 20 tahun? Wes sakarepmu wes. Tadi itu Ibu Yani sama Pak Amin nikah itu isi janjinya ada 3. 1, tanpa perceraian. 2, tanpa kekerasan. 3, tanpa pengkhianatan. Ibu sama bapak keras mana? Iya, saya sudah tahu. Tapi memang bapak ini kalau saya lihat wajah ya diciptakan Tuhan memang untuk dianiaya ibu. Jadi, tabah orangnya ya kan? Ini giginya kenapa? Oh, tapi bukan ditempelin ibu kan? Oh. Jadi gini, nikah itu ikatan sebuah janji. Karena ikatan saya ikat ya, maaf ya Bu Yani, Bapak. Kayak gini nih, maju dikit, mundur dikit. Ya, oke. Karena yang mengikat Ishak tulus pakai tali rapia. Dan karena di GPM talinya warna hijau dan bekasnya tali makanan ya kan gitu. Disambung lagi, yang nyambung itu pasti Bu Budi ya. Isi janji nikah tadi ada berapa? Tolong diingat-ingat ya. 3, 1 tanpa. Jadi kalau berantem sehebat apapun jangan keluar kata cerai ya, nggak boleh. 2, tanpa kekerasan. Ibu agak direm dikit ya kerasnya ya, karena saya lihat mulutnya kayak pecok ibu, dan dias gitu ya kan gitu. Tegasnya kelewat gitu. Terus bapak memang kurang tegas juga, kurang cepet ya kan, makanya ibu kadang-kadang nggak sabar. Dari mana ngeliatnya? Dari wajah bapak aja ya kan. Kalau ada masalah tenangnya terlalu tenang, ibu sudah kelimpengan, bapak masih gitu ya kan. Janjinya ada 3 itu dipegang Pak. Ayo pegangan tangan. Nah, talinya dipegang. Gitu. Nah, Bapak Ibu, Pak Amin sama Ibu Yani sama Anda semua, ini yang disebut area perjanjian, area covenant. Jadi nikah kan perjanjian. Nah, ini area perjanjian. Yang ada di sini 1 anak-anak. Jadi gini Pak Amin anaknya berapa? 2. Laki perempuan? Perempuan. Udah gede-gede. Ya. Anak itu di sini. Pak Amin hadir sebagai bapak, memberi identitas. Terus Ibu Yani hadir sebagai seorang ibu, memberi sentuhan. Anak itu kalau dididik berdua hasilnya pasti bagus. Jadi bukan begini, bukan ibu aja, tapi berdua harus mendidik dengan lembut tapi tegas tadi itu, ya kan? Gitu. Anak-anak di sini, terus kemudian pekerjaan di sini. Jadi suami istri itu harus sepakat mengelola pekerjaan, termasuk pelayanan kalau hamba Tuhan. Jadi sebelum berunding sama siapapun, ingat ya, perjanjian ini kalau pelayanan ditaruh di sini, dirunding suami istri, akan jadi besar pelayanan itu. Itu termasuk pekerjaan yang ditaruh di sini, dirunding berdua suami istri, jadi kuat, jadi besar juga. Itu. Terus seks itu juga ada di area covenant, nggak boleh diobok-obok orang. Nah, orang tua, mertua nggak boleh ada di sini. Orang tua itu adanya di sini, di samping aja. Ibu masih ada orang tuanya?
Puji Tuhan. Loh, karena perusak hubungan suami istri itu salah satunya ibu mertua. Ibu mertua sama mantu perempuan, nah itu suka berantem. Itu Injil Lukas pasal 12 ayat 53. Bapak mertua nggak ada, ibu mertua di sini. Jadi kalau ada goncangan nggak boleh ngomong begini. Dari dulu mama juga sudah bilang kadal kampret dia itu, nah gitu nggak boleh. Harus meneduhkan, sabar. Memang si Amin itu orangnya kalem, terlalu kalem, kelunah-kelunuh gitu, apa? Sabar, doa terus gitu ya. Terus kalau ada goncangan juga, orang tuanya Pak Amin masih ada? Puji Tuhan. Nah, orang tuanya Pak Amin juga nggak boleh ngomong. Dari dulu si Yani itu memang orangnya mulutnya ember, nggak boleh begitu. Meneduhkan, orang tua harus meneduhkan ya. Orang tua di sini jangan obok-obok area perjanjiannya anakmu. Boleh katakan amin? Karena di sini aja anak mereka berdua yang mengelola gitu. Terus posisi begini nih maksudnya gini loh. Tangan ketemu tangan ini yang dibilang saling apa tadi, melengkapi tadi itu. Jadi kalau ibu lemah, bapak tahan supaya nggak jatuh. Kalau bapak lemah, ibu tahan. Jadi yang bisa membuat suami tetap tegak berdiri kalau ditolong oleh istrinya. Yang membuat istri tetap maju, tetap tegak berdiri juga kalau dituntun, dikasih oleh suaminya gitu. Jadi posisi ini jangan diganti orang. Kalau diganti orang mendatangkan berbagai macam persoalan. Walaupun begini Pak, istrimu nggak sehebat istri orang ya, tapi ini yang mendatangkan perjanjian bagi bapak. Ibu juga gitu. Jangan banding-bandingkan sama suami orang. Nggak sehebat suami siapapun, tapi bagi ibu dia yang mendatangkan perjanjian itu ya. Terus mata ketemu mata, coba saling lihat. Maksudnya begini Pak Amin, Anda harus berani melihat ibu apa adanya dan terima apa adanya. Ibu juga begitu, pandang Pak Amin apa adanya dan terima apa adanya. Saya nggak setuju kalau ada orang punya prinsip begini. Makanya sebelum nikah melek yang lebar sampai tahu aslinya. Lek wis nikah merem tutup mulut, lah malah biayaan. Justru sudah nikah melek mata, sadar bahwa istriku memang begitu, suamiku memang begitu, dan aku harus tetap cinta dia. Gitu ya. Terus kemudian mulut ketemu mulut itu komunikasi, kuping. Ini area perjanjian nggak boleh diobok-obok, intinya gitu ya. Pak Amin sama Ibu Yani, saya akan lepas tali ini ya. Oke, Anda bawa pulang tali ini. Jadi lek macem-macem dijiret aja. Maksudku gini, nanti kerjasama di rumah terus bikin gambar hati ya, gambar hati nggak boleh diputus ya, gambar hati direngkung gitu, 2 numpuk gitu, terus dikasih pigora, terus di bawah ditulisin covenant atau perjanjian ya. Jadi kalau ada masalah nggak selesai-selesai, salah satu ambil itu diangkat sambil keliling, kita perjanjian ya gitu. Kita perjanjian gitu ya. Terus di rumah kalau boleh ditaruh di tempat di mana bapak sama ibu itu kalau lewat sambil lihat gitu, supaya awet dan ditiru anak-anak ya. Ibu yang bawa ya, karena Pak Amin pelupa itu orangnya ya. Oke, silahkan kembali, kita tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Yuk kita tundukkan kepala.